dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Jakarta, Maret tahun 2025, di tengah derasnya arus perubahan global, Indonesia kembali menorehkan catatan sejarah yang mengguncang, bukan karena senjata, bukan karena perang, tapi karena sebuah pena yang menandatangani perubahan besar, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Hari itu, di ruang sidang DPR yang penuh sesak dan tegang, palu diketuk. Suara itu terdengar seperti gema bukan hanya di ruangan, tapi di seluruh negeri. Undang-Undang TNI yang baru resmi disahkan. Dan sejak saat itu, batas antara seragam militer dan jas sipil mulai kabur. Dalam revisi ini, perwira aktif TNI diizinkan menduduki posisi-posisi strategis di lembaga sipil, dari Badan Narkotika Nasional hingga Kejaksaan Agung, bahkan di dalam Sekretariat Negara. Lebih dari itu, usia pensiun para jenderal diperpanjang. Dalam satu tarikan napas, kekuatan militer merambat ke ruang-ruang kebijakan sipil yang selama 2 dekade terakhir dijaga ketat oleh semangat reformasi. Pemerintah berdiri, percaya diri. Menteri Pertahanan, Letjen Pun Syafri Syamsuddin, menyebut ini sebagai lompatan strategis. Dunia berubah, katanya, dan Indonesia harus siap menghadapi perang generasi baru, perang yang tak lagi mengenal batas, tak lagi hanya di medan laga, tapi juga di ruang siber, ekonomi, dan opini publik. Namun, tidak semua tepuk tangan. Di luar gedung, suara rakyat menggema jauh lebih keras. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, spanduk-spanduk membentang, militer profesional, bukan multifungsi. Di media sosial, tagar-pagar tolak WABRI baru viral hanya dalam hitungan jam. Masyarakat sipil, akademisi, hingga para mantan jenderal angkat bicara. Mereka tak ingin sejarah kelam masa Orde Baru berulang. Ketika bayang-bayang tentara membayangi setiap keputusan sipil, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di era digital yang rapuh ini, kekuasaan bukan hanya soal senjata, tapi juga narasi. Dan kini, narasi militer masuk ke panggung sipil dengan lebih terang-terangan. Masyarakat bertanya, apakah ini awal dari stabilitas yang lebih kuat, atau awal dari demokrasi yang melemah? Pemerintah berusaha menenangkan. Penempatan personel militer, katanya, akan dilakukan dengan seleksi ketat, sesuai kebutuhan negara. Tapi janji itu belum mampu meredam keresahan. Banyak pihak meminta dibentuknya mekanisme pengawasan yang independen, agar kekuasaan tak melampaui batas. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, kekuatan militer adalah tameng negeri, tapi di sisi lain, demokrasi adalah jiwa bangsa. Dan seperti dua sayap Garuda, keduanya harus dijaga, agar kita tak terbang pincang, dan tak jatuh ke masa lalu yang kelam.